Halo sahabat Ruang Novel, kembali lagi Ruang Novel akan melanjutkan cerita Donghua berjudul Wudong Qiankun. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 676. Bunuh. Sebuah mata iblis abu-abu muncul di antara alis Lindong saat aura jahat yang mengejutkan terbentang darinya. Astaga! Tanpa henti, seberkas cahaya abu-abu yang dipenuhi dengan kekuatan penghancur yang sangat menakutkan tiba-tiba meledak dari mata iblis. Sinar cahaya mendistorsi ruang itu sendiri saat ditembakkan, menyebabkan ekspresi Raja Kera Kristal Api yang tampak menakutkan berubah secara drastis saat rasa bahaya yang kaya merembes keluar dari hatinya. Mengaum. Raungan keras tiba-tiba dilepaskan dari mulut Raja Kera Kristal Api. Cahaya merah cemerlang mengalir keluar dari tubuhnya, dengan cepat berkumpul bersama untuk membentuk kristal merah menyala yang benar-benar melilitnya. Ketika sinar matahari menyinari kristal merah menyala ini, mereka tampak sekokoh berlian dan mengeluarkan kekuatan pertahanan yang kuat dan menakutkan. Namun, berkas cahaya abu-abu itu tidak melambat sama sekali. Sebaliknya, itu langsung menembus ruang kosong. Pada saat berikutnya, itu bertabrakan dengan keras pada tubuh kristal merah api itu. Mendesis. Suara mendesis kecil terus-menerus dipancarkan saat tabrakan terjadi. Setelah itu, sepasang mata merah di bawah tubuh kristal tiba-tiba menyusut, sebelum kejutan menyembur ke matanya. Itu karena ia menyadari bahwa di setiap titik di tubuh kristalnya yang disentuh oleh sinar cahaya abu-abu, banyak garis retakan telah terbentuk dengan cepat. Retak-retak. Tingkat di mana garis retak menyebar sangat cepat. Dalam sekejap, itu sudah menyebar ke seluruh tubuh kristalnya. Merusak. Ki abu-abu dalam mata Lindong melonjak sebelum kata dingin menusuk tulang dengan lembut dipancarkan dari mulutnya. Ledakan. Setelah dia berbicara, tubuh kristal merah api itu benar-benar hancur berantakan. Fragmen kristal meresap ke udara. Sinar cahaya abu-abu itu melintas dalam garis lurus. Akhirnya, itu menembus kepala Raja Kera Kristal Api dengan cara yang sangat membingungkan. Cahaya abu-abu langsung menembus kepala Raja Kera Kristal Api. Jejak darah tertinggal. Akhirnya, cahaya itu melesat ke kejauhan dan menghilang. Sebuah lubang berdarah muncul di dahi Raja Kera Kristal Api. Namun, Raja Kera Kristal Api itu tidak langsung mati setelah menderita luka yang begitu parah. Sebaliknya, ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat mengerikan dan ganas. Tubuhnya terhuyung mundur lebih dari selusin langkah sementara aura di sekitar tubuhnya dengan cepat melemah. Itu sebenarnya masih hidup? Ying Huanhuan dan yang lainnya terkejut ketika mereka melihat bahwa Raja Kera Kristal Api masih hidup. Binatang iblis ini benar-benar kuat. Bang! Ekspresi Lindong tenang saat dia mengamati Raja Kera Kristal Api yang wajahnya berlumuran darah. Dia mengepalkan tinjunya sebelum segel logam hitamnya mendesing. Itu membubung dengan angin, tampak seperti gunung logam karena membawa kekuatan yang menakutkan dan dengan keras menabrak tubuh Raja Kera Kristal Api. Bang! Suara keras muncul di langit. Tubuh besar Raja Kera Kristal Api segera dihancurkan oleh segel logam besar sampai runtuh. Akhirnya, itu terbanting keras ke tanah. Kekuatan besar itu mengguncang seluruh negeri. Tanah runtuh. Segel logam hitam itu seperti gunung dan menghancurkan Raja Kera Kristal Api. Banyak garis retakan besar akhirnya tercipta di tanah sekitarnya. Di langit, Lindong melihat Raja Kera Kristal Api yang terjepit oleh segel logam hitamnya. Semburat dingin melintas di matanya, sebelum kedua tangannya langsung bergerak dengan kecepatan seperti kilat. Akhirnya, mereka berubah menjadi dua lengan naga hijau sedingin es dan ganas. Astaga! Tubuh Lindong mengeluarkan suara, "Swoos," sebelum dia muncul di segel hitam. Setelah mengepalkan kedua tinjunya, dia dengan keras membanting tinjunya ke segel logam hitam. Dentang-dentang-dentang. Suara logam jernih yang mengandung kekuatan liar dan kekerasan yang tak tertandingi terdengar dari segel logam. Berdiri di sampingnya, Ying Huanhuan sedikit terkejut ketika dia melihat bahwa segel hitam seperti gunung itu benar-benar langsung dihancurkan oleh Lindong ke tanah. Sungguh orang yang kejam. Jiang Kun menelan seteguk air liur sementara seluruh tubuhnya menjadi dingin.
Lindong tidak menyerang sebelumnya, tetapi siapa yang mengira bahwa dia hanya memilih untuk tidak melakukannya. Namun, ketika dia menyerang, dia sebenarnya sangat kejam. Setelah serangannya, kemungkinan Raja Kera Kristal Api pasti akan mati terlepas dari seberapa besar kekuatan hidupnya. Lindong secara bertahap berhenti mengayunkan tangannya yang besar sementara Ying Huan dan yang lainnya menatapnya seolah-olah dia adalah monster. Tubuhnya bergetar dan lengan naga hijau dengan cepat menghilang. Setelah itu, dia melihat ke semua orang dan menggosok tinjunya yang mati rasa seolah-olah tidak ada yang terjadi sebelum dia berkata, "Jika kamu ingin menghabisi binatang iblis, kamu harus mencegahnya dari memiliki kesempatan untuk keluar semua. Kalau tidak, kita tidak akan bisa menghentikannya jika ingin melarikan diri." Masih ada darah segar yang terus merembes keluar dari bawah segel logam pada saat ini. Lindong berdiri di atas segel logam. Wajah mudanya, yang seusia dengan yang lain, menyebabkan Jiang Kun dan yang lainnya merasakan hawa dingin di dalam hati mereka. Mereka mengerti bahwa jika itu mereka pasti tidak akan memiliki resolusi seperti itu. Orang itu seharusnya sudah matikan. Yuan Ling tertawa datar dan bertanya. Lindong tersenyum. Dia melambaikan tangannya dan segel logam hitam itu terbang menjauh. Akhirnya, itu berubah menjadi cahaya hitam dan bergegas ke telapak tangan Lindong. Setelah hilangnya segel logam, aroma berdarah yang kaya segera menyebar ke seluruh tempat. Ying Huan mengendus bau ini dan wajah kecilnya menjadi sedikit pucat. Dia jelas tidak memiliki keberanian untuk berjalan dan melihat kekacauan berdarah di bawah ini. Dia segera melambaikan tangannya sebelum tanah di tanah bergerak dan mengisi lubang besar itu. Setelah mengubur tubuh berlumuran darah itu, Ying Huan akhirnya memeluk sitar zamrudnya dan melayang turun dari pohon yang tinggi. Dia membalik telapak tangannya dan menyimpan sitarnya. Desolate Demon Eye memang sangat kuat. Anda pasti sangat tidak normal untuk dapat berhasil mempelajarinya. Ying Huan melirik Lindong. Jika bukan karena Lindong telah menggunakan Desolate Demon Eye dan melukai serius Raja Kera Kristal Api, serangan ganas berikutnya pasti tidak akan ada gunanya. Jiang Kun dan Yuan Ling di samping juga melirik Lindong dengan sedikit ketakutan di mata mereka. Bahkan, mata mereka tidak lagi memiliki jejak kebanggaan dari sebelumnya. Setelah menyaksikan kekuatan sejati Lindong dan metode kejamnya, mereka tidak lagi berani memperlakukannya seperti seorang pemula. Lindong tersenyum. Desolate Demon Eye akan sangat mengikis mata seseorang setiap kali digunakan. Dengan membayar harga seperti itu, bagaimana mungkin kekuatan yang diperoleh menjadi lemah? Tentu saja, erosi ini jelas tidak menimbulkan ancaman bagi Lindong, yang memiliki jimat batu misterius yang menjaga tubuhnya. Astaga! Sementara Lindong dan yang lainnya sedang mengobrol, suara angin yang tergesa-gesa sedang ditransmisikan dari hutan. Segera, mereka melihat Yuan Fang memimpin lebih dari selusin murid dan dengan cepat bergegas. Ekspresi tegangnya sedikit rileks setelah melihat kelompok Lindong baik-baik saja. Di mana Raja Kera Kristal Api? Yuan Fang mendarat di tanah, menyapukan pandangannya ke sekeliling dan bertanya dengan sikap tercengang. Jiang Kun menghentakkan kakinya ke tanah. Mata Yuan Fang melihat ke atas sebelum melihat tanah yang telah diwarnai merah oleh darah segar dan lubang besar di tanah. Segera, ekspresinya sedikit berubah saat dia berseru, "Apakah kamu sudah menyelesaikannya?" "Hehe, itu semua berkat Desolate Demon Eye saudara junior Lindong." Yuan Ling tertawa. Mata iblis sunyi. Yuan Fang dan beberapa murid di sampingnya mengalami perubahan ekspresi setelah mendengar kata-kata ini. Menjadi murid dari Sekte Dao, mereka secara alami mendengar tentang seni bela diri misterius ini di dalam Desolate Hall. Namun, mereka tidak menyangka bahwa Lindong benar-benar berhasil menguasainya. Jika bukan karena senior Jiang Kun dan yang lainnya melemahkan Raja Kera Kristal Api, aku tidak akan memiliki kesempatan untuk menyerang. Lindong tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak berniat mengambil semua pujian. "Kakak perempuan Fang, bagaimana dengan kera iblis lainnya?" Ying Huan melihat ke arah Yuan Fang dan bertanya. "Mereka semua sudah selesai." Yuan Fang sedikit mengangguk. Setelah itu, matanya sedikit rumit saat dia melihat ke arah pohon kuno Yuan abadi dari jarak yang cukup dekat.
Jika berita ini menyebar, kemungkinan seluruh Bloodrock Grounds akan meletus dengan gempar. Dibandingkan dengan benih pohon kuno Yuan abadi, seluruh pembuluh darah tambang ini hampir tidak layak disebut. Semua orang mulai berbalik ke arah pohon kuno hitam yang telah terlepas dari tanah. Mata panas mereka yang berapi-api dipenuhi dengan keseriusan. Awalnya, itu hanya misi biasa. Namun, itu kemungkinan akan menjadi sangat rumit karena ini. Bagaimana kita bisa tahu apakah bibit ini akan berbiji? Lindong melirik ke arah Ying Huan dan bertanya. Kita harus menunggu sampai buahnya jatuh. Jika itu benar-benar memiliki benih, benih itu akan muncul secara alami. Ying Huan berbisik. Berdasarkan fluktuasi energi yang dikeluarkan oleh buah-buahan, mereka kemungkinan akan jatuh dalam waktu kurang dari 5 hari. 5 hari ya? Lindong meringkuk mulutnya dan mengangguk sedikit. Apakah kita perlu membawa semua murid? Yuan Fang bertanya. Itu akan menarik terlalu banyak perhatian. Lindong menggelengkan kepalanya dengan lembut. Dia berbicara dengan suara yang dalam, kita harus terlihat santai tetapi tetap waspada secara diam-diam. Cobalah untuk tidak menarik perhatian. Yang perlu kita lakukan adalah bersikap normal. Jika Bloodrock Grounds semrawut seperti yang digambarkan Ying Huan, operasi skala besar hanya akan menarik perhatian orang lain. Jika berita tentang pohon kuno Yuan abadi menyebar, mereka kemungkinan akan berakhir dalam situasi yang benar-benar mengerikan. Yuan Fang mengangguk. Meskipun Lindong tidak memiliki otoritas, sarannya diperhitungkan dan bijaksana. Karena itu, mereka tidak punya alasan untuk menolak apa yang dia katakan. Kalau begitu, kita akan menunggu dengan tenang selama 5 hari. Mata Ying Huan beralih ke pohon kuno Yuan abadi sementara dia perlahan mengepalkan tinjunya. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia merasa misi ini akan menjadi sangat merepotkan. Chapter 677. Aktivitas. Ini adalah ruangan yang cukup gelap. Di dalam ruangan, nyala api redup menari. Cahaya dari nyala api ditekan oleh kegelapan sampai menjadi sangat lemah. Ketika garis pandang seseorang melebar, itu mungkin untuk melihat beberapa sosok hitam hadir dalam kegelapan. Mereka tampak duduk mengelilingi meja bundar. Jubah hitam besar menutupi tubuh mereka sementara aura berbahaya perlahan menyebar dari dalam tubuh mereka. Suasana di dalam ruangan itu cukup menekan. Itu lama kemudian sebelum sosok hitam yang duduk itu tiba-tiba mengulurkan lengan bajunya. Sebuah tangan pucat mendarat di atas meja dan dengan lembut mengetuknya. Raja Kera Kristal Api sudah mati? Sebuah suara serak tiba-tiba dipancarkan dari bawah jubah hitam. Ya, bahkan kera iblis itu benar-benar dihabisi dan tidak satupun dari mereka yang selamat. Itu kemungkinan dilakukan oleh murid-murid sekte Dao itu. Sejak kapan mereka menjadi begitu kejam? Sosok hitam di dalam ruangan bergerak sedikit sebelum berbicara dengan suara yang dalam. 4 murid sekte Dao baru saja tiba 2 hari yang lalu. Ini kemungkinan terkait dengan mereka. Sepertinya pohon kuno Yuan abadi juga telah ditemukan oleh mereka. Sosok hitam itu terdiam sesaat sebelum berbicara dengan suara serak. Kepala, haruskah kita menyerang? Berdasarkan kekuatan murid sekte Dao di urat mineral, akan sangat mudah bagi kita untuk merebut pohon kuno Yuan abadi. Sesosok hitam bertanya. Jika itu adalah faksi biasa, tidak apa-apa untuk menyerang mereka kapan saja. Namun, ini adalah sekte Dao. Jika kita tidak tahu apakah ada benih di dalam pohon kuno Yuan abadi, kita tidak perlu menyerang. Hanya beberapa buah kuno Yuan abadi mungkin berharga, tetapi tidak ada gunanya membuat marah sekte Dao karena mereka. Sosok hitam di kursi pemimpin melambaikan tangannya yang pucat dan berkata, kami akan menunggu selama beberapa hari. Jika benar-benar ada benih di dalam pohon kuno Yuan abadi, itu akan menyebabkan keributan. Diam-diam kirim beberapa orang di sekitar tambang dan awasi mereka dengan cermat. Jika ada benih di dalam pohon kuno Yuan abadi? Seseorang bertanya dengan lembut. Jika ada benih? Tubuh tokoh hitam terkemuka itu sedikit condong ke depan. Jubah hitam itu terangkat, memperlihatkan wajah pucat dan teduh. Dia membuka mulutnya dan tersenyum sebelum dia berbicara dengan nada padat,
Kalau begitu, orang-orang itu hanya bisa menyalahkan diri mereka sendiri karena tidak beruntung. Bunuh siapa saja yang berani menghalangi kita. Jika saya mendapatkan benih pohon kuno Yuan abadi dan menyerahkannya ke gerbang Yuan, semua dosa saya sebelumnya akan diampuni. Pada saat itu, jadi bagaimana jika Sekte Dao menjadi marah? Jangan bilang bahwa mereka akan berani menagih ke gerbang Yuan. Beberapa sosok hitam gemetar ketika mereka melihat haus darah yang naik ke wajahnya. Segera, mereka membuka mulut mereka dan tertawa dengan cara yang biadab. Cabang-cabang pohon menyebar di udara dan menghalangi cahaya yang menyebar ke bawah, membentuk jejak titik cahaya yang menyinari beberapa sosok manusia yang duduk di bawah. Sinar cahaya menyinari wajah Lindong sebelum matanya yang tertutup perlahan terbuka. Setelah itu, dia melihat pohon hitam di depannya. Pada saat ini, 5 buah merah cerah yang tergantung di pohon menjadi semakin hidup dan mereka tampak seperti buah yang matang. Seharusnya segera. Lindong bergumam pelan. Jejak energi mental melonjak keluar dari istana Niwannya. Setelah itu, ia memberi umpan balik pada aktivitas apapun di dalam hutan ini. Dengan energi mentalnya, dia bisa merasakan 10 aura kuat yang bersembunyi di dalam hutan. Mereka semua adalah murid Sekte Dao. Selain itu, ada juga cukup banyak murid Sekte Dao yang berpatroli dengan ketat di daerah yang lebih jauh. Energi mental Lindong dengan cepat ditarik. Sepasang sepatu bot kecil tiba-tiba muncul di tanah di depannya. Dia terkejut sesaat sebelum mengangkat kepalanya. Setelah itu, dia melihat Ying Huan-Huan dengan tangan di belakangnya. Dia menatap ke bawah ke arahnya dari sudut di atas. Matanya yang cerah dan indah dipenuhi dengan keaktifan. Jiang Kun dan Yuan Ling sedang mengobrol dengan lembut di kejauhan. Namun, mata mereka kadang-kadang melayang ke arah Lindong. Tentu saja, sebagian besar waktu, mata mereka tertuju pada wanita muda yang mengenakan blus putih dan celana hijau. Orang bisa dengan mudah mengatakan bahwa mereka berdua menyukainya. Energi mentalmu cukup bagus. Wanita muda itu menatap Lindong di bawah pengawasan mereka berdua. Segera dia tersenyum. Dia benar-benar mendeteksi energi mental Lindong menyelidiki di sekitar tempat itu. Lindong tersenyum tanpa komitmen sementara hatinya merasa sedikit terkejut dengan indera tajam Ying Huan-Huan. Energi mentalnya biasanya cukup tersembunyi. Kecuali seseorang yang berpengalaman dengan budidaya energi mental, yang lain akan sangat sulit untuk merasakan penyelidikan energi mentalnya. Meskipun saya terutama fokus pada kultivasi Yuan Power saya, energi mental saya juga cukup baik. Meskipun tidak sekuat milikmu, aku telah selamat dari satu percobaan petir angin. Ying Huan-Huan tampaknya menyadari keraguan Lindong saat dia langsung tertawa. Alis Lindong tanpa sadar berkedut pada saat ini. Jelas, dia tidak menyangka bahwa wanita muda di depannya ini benar-benar berlatih dalam kekuatan Yuan dan energi mental pada saat yang bersamaan. Dia segera tiba-tiba menyadari di dalam hatinya, tidak heran suara sitarnya begitu misterius. Sepertinya itu sebagian karena energi mental. Itu selalu baik untuk berhati-hati. Lindong berkata dengan lembut. Dia juga mengerti bahwa Ying Huan-Huan sadar akan apa yang dia gunakan untuk energi mentalnya. Awalnya, saya pikir ini akan menjadi misi biasa. Saya tidak pernah berharap itu menjadi sangat merepotkan. Ying Huan-Huan duduk di samping Lindong. Matanya menatap pohon kuno hitam sebelum dia langsung tertawa, namun, saya senang semuanya menjadi seperti ini. Jika kita benar-benar dapat memperoleh benih pohon kuno abadi, itu akan sangat bermanfaat bagi Sekte Dao kita. Akan ada banyak murid yang akan mendapat manfaat darinya di masa depan dan Sekte Dao kita juga akan menjadi lebih kuat. Lindong terkejut sesaat ketika dia mendengar kata-kata ini. Tidak ada keserakahan sedikitpun di wajah wanita muda ini ketika dia berbicara. Terlepas dari daya pikat yang sangat besar dari pohon kuno Yuan abadi, hal pertama yang dia pikirkan sebenarnya adalah sekte mereka. Lindong melengkungkan bibirnya sedikit dan matanya agak rumit. Dia jelas telah melalui lebih banyak hal dibandingkan dengan Ying Huan-Huan. Pengalamannya selama tahun-tahun ini menyebabkan dia sangat berhati-hati. Meskipun dia saat ini memiliki kesan yang sangat baik tentang Sekte Dao,
Pikiran pertamanya ketika dia menyadari nilai dari pohon kuno Yuan abadi sejujurnya bukanlah bagaimana dia bisa membantu sekte Dao untuk mendapatkannya. Dia mungkin tidak jauh lebih tua dari Ying Huan, tapi dia jelas tidak sepolos dia. Tentu saja, jika Lindong masih memiliki mentalitas itu setelah semua yang dia alami selama bertahun-tahun, mungkin dia tidak akan memiliki kesempatan untuk mencapai tahap ini. Mulut Lindong tanpa sadar terangkat menjadi busur saat dia melihat kegembiraan yang tulus di wajah wanita muda itu. Sebuah sekte yang mampu menguasai hati para anggotanya adalah yang benar-benar kuat. Persaingan antara sekte super di wilayah Shuan Timur sangat ketat. Jika kekuatan sekte kami dapat ditingkatkan, senior kami juga akan mendapatkan perlindungan tambahan ketika mereka berada di luar. Ying Huan membelai dagunya yang seputih salju dengan tangannya. Kuncir kuda hitam gelapnya jatuh ke bahunya. Segera, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan tiba-tiba memutar matanya ke arah Lindong. Kamu sangat berbakat. Jika Anda telah bergabung dengan Sky Hall, pencapaian masa depan Anda pasti akan spektakuler. Untungnya, Anda melakukannya dengan cukup baik di Desolate Hall. Kalau tidak, saya akan sangat malas untuk repot dengan orang seperti Anda, yang membuat keputusan secara acak berdasarkan preferensi Anda sendiri. Lindong tersenyum. Namun, dia tidak memberikan terlalu banyak penjelasan terkait hal ini. Akhirnya, dia mengerti bahwa Ying Huan tidak sengaja mencari kesalahan padanya selama tahap pemilihan aula. Sebaliknya, dia menjadi marah atas apa yang dia anggap sebagai keputusan yang tampaknya tidak bertanggung jawab. Saat ini, sulit baginya untuk menempatkan sekte sebagai hal terpenting di hatinya seperti Ying Huan. Namun, dia mengerti perspektifnya juga. Tenanglah. Jika pohon kuno Yuan abadi ini benar-benar memiliki benih, kami pasti akan membawanya kembali. Lindong berkata dengan lembut. Ying Huan tersenyum manis. Senyumnya sangat memikat saat dia melengkungkan bibir merahnya dan mengangguk berat. Hei! Apa yang kalian berdua bicarakan? Jiang Kun dan Yuan Ling akhirnya tidak bisa menahan diri dan memutuskan untuk pergi. Meskipun mereka terdengar acuh tak acuh, ada nada cemburu dalam suara mereka. Ini tanpa sadar menyebabkan Lindong tertawa kecil. Dia baru saja akan berbicara ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya sebelum dia menatap pohon kuno Yuan abadi. 5 buah yang tergantung di atasnya mulai sedikit bergetar. Buahnya akan matang. Segera, Ying Huan dan yang lainnya juga menyadarinya. Ekspresi tegang namun gembira muncul di wajah mereka. Mata Lindong terfokus pada pohon kuno Yuan abadi. Riak energi yang mengejutkan terus menyebar darinya. Bahkan tanah itu sendiri sedikit bergetar. Bas-bas. 5 buah merah cerah juga mulai bergetar lebih kuat. Detik berikutnya, mereka tiba-tiba gemetar hebat sebelum mereka benar-benar jatuh dari pohon. Lindong melambaikan tangannya. Kekuatan hisap meletus dan menyedot 5 buah kuno Yuan abadi ke tangannya. Namun, dia tidak punya waktu untuk mencernanya saat ini. Semua orang benar-benar fokus pada pohon kuno Yuan abadi. Setelah buah jatuh, riak energi yang dipancarkan dari pohon tidak menunjukkan tanda-tanda melemah. Cahaya hijau yang kaya menyebar dari akarnya. Pada saat yang sama, kekuatan hidup yang kaya tampaknya dipancarkan dari dalamnya. Kegembiraan segera muncul di mata kelompok Ying Huan ketika mereka melihat pemandangan ini. Berdengung. Pohon kuno Yuan abadi bergetar. Tiba-tiba, lampu hijau muncul di cabang pohon. Kekuatan hidup yang mengejutkan dipancarkan dari dalam lampu hijau ini. Benih kuno Yuan abadi. Suara gembira liar langsung dipancarkan dari mulut Jiang Kun. Mata Lindong terfokus pada lampu hijau yang tidak biasa. Matanya tiba-tiba menyusut. Pohon kuno Yuan abadi tiba-tiba bergetar hebat ketika matanya menyusut. Cahaya hijau tebal tiba-tiba menyembur dari atas pohon. Akhirnya, ia menembus hutan dan menembak langsung ke arah awan. Ekspresi Lindong langsung berubah suram saat melihat adegan ini. Chapter 678. Berita buruk. Pilar lampu hijau menerobos hutan dan memasuki awan. Seperti penghalang lampu hijau yang sangat besar, itu turun dari langit.
Keributan yang ditimbulkannya jelas terlihat di mana-mana dalam radius 50 km. Ekspresi Lindong berubah muram ketika dia melihat pemandangan ini saat dia menarik napas dalam-dalam. Sepertinya tidak mungkin untuk secara diam-diam membawa benih kuno Yuan abadi kembali ke sekte Dao. Di sisinya, kegembiraan di wajah Ying Huan-Huan dan yang lainnya juga menghilang dengan cepat pada saat ini, sementara kepanikan melintas di mata mereka. Suos! Di hutan, Yuan Fang juga dikejutkan oleh keributan ini. Membawa selusin murid bersamanya, dia bergegas, hanya untuk menghela nafas ketika dia melihat ekspresi di wajah semua orang. Apakah berita ini telah ditransmisikan kembali? Lindong dengan cepat menenangkan diri dan bertanya dengan suara serius. Seharusnya itu sampai ke mereka. Namun, terlepas dari seberapa cepat mereka, kemungkinan bala bantuan hanya bisa tiba besok. Yuan Fang tertawa pahit, berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Selain itu, ada berita yang sangat buruk. Sebelumnya, kami menemukan jejak beberapa orang di sekitar tambang. Jika saya tidak salah, mereka kemungkinan berasal dari Misa Segel Iblis. Misa Segel Iblis? Ekspresi Ying Huan-Huan dan yang lainnya berubah ketika mereka mendengar kata-kata ini. Siapa mereka? Lindong mengerutkan kening dan bertanya. Sebuah faksi yang cukup terkenal di dalam Blood Rock Grounds. Pemimpin mereka disebut Yao Ling dan berada di peringkat keempat dalam daftar pencarian sekte. Dia kemungkinan telah mencapai tahap 9 Yuan Nirvana yang tangguh. Ying Huan-Huan mengertakkan gigi peraknya dan menjawab. Tahap 9 Yuan Nirvana, ekspresi Lindong sedikit berubah pada saat ini. Tempat ini memang layak menjadi wilayah Shuan Timur. Setiap penjahat acak yang mereka temui sebenarnya memiliki kekuatan seperti itu. Yao Ling pernah menjadi diaken di gerbang Yuan. Namun, dia dikeluarkan setelah melakukan kejahatan besar. Namun, ia memiliki latar belakang yang cukup luar biasa. Karena itu, unit penegakan gerbang Yuan lemah dalam mengejarnya. Selama ini, dia telah tinggal di Blood Rock Grounds dan dia cukup terkenal. Yuan Fang menambahkan. Tidak terduga bahwa kita telah menjadi sasaran mereka, Jiang Kun berbicara dengan kemarahan yang tenang. Ada 3 kota dalam radius 50 km dari tambang kami. Kota-kota ini sangat kacau dan dipenuhi dengan berbagai macam orang. Dengan keributan yang begitu besar, itu pasti akan menarik perhatian banyak orang. Jika berita tentang benih kuno Yuan abadi menyebar, maka wajah Yuan Fang berubah menjadi sangat muram saat dia berbicara. Panen benihnya. Lindong merajut alisnya erat-erat dan berbicara dengan suara yang dalam. Ya. Ying Huan-Huan mengangguk. Dia tidak berani ragu saat dia dengan cepat melangkah maju. Tangannya langsung menembus pilar cahaya dan meraih titik bercahaya paling terang di dalamnya. Setelah Ying Huan-Huan meraih tempat bercahaya dan menarik tangannya, pilar cahaya yang sangat besar akhirnya berangsur-angsur menghilang, sementara Lindong juga melihat ke atas. Pada saat ini, ada benih hijau tua bulat tergeletak diam di telapak tangan Ying Huan-Huan. Permukaan benih tampaknya memiliki beberapa simbol yang terbentuk secara alami di atasnya. Sebuah kekuatan hidup yang mengejutkan terus dipancarkan dari dalam. Apakah ini benih pohon kuno Yuan abadi? Lindong melirik pohon hitam. Setelah benih diekstraksi, kilau hijau tua yang semula menutupi cabang-cabangnya juga menghilang. Sementara itu, kekuatan hidupnya juga telah berkurang secara signifikan. Batangnya yang hitam tampak terbuat dari logam dan cabang-cabangnya seperti cabang-cabang logam yang sedingin es. Perasaan dingin yang lama, kuat, dan sedingin es menyebar darinya. Lindong menatapnya. Matanya bergerak sedikit saat dia mengulurkan tangannya dan merasakannya. Ketika tangannya menyentuh cabang pohon dingin yang sedingin es, dia tiba-tiba merasakan kekuatan Yuan yang beredar di dalam tubuhnya menjadi lamban. Seolah-olah itu telah ditekan oleh sesuatu. Hatinya segera menjadi sedikit terkejut. Batang pohon kuno Yuan abadi memiliki efek misterius dalam menekan berbagai jenis energi. Hanya dengan menyentuh akarnya, seseorang dapat menghindari efek menekan ini. Namun, itu terlalu berat. Bahkan para ahli yang berspesialisasi dalam kekuatan fisik tidak dapat mengayunkannya sesuka mereka. Ying Huan-Huan tampaknya menyadari apa yang Lindong pikirkan dan jelaskan. Oh,
Alis Lindong berkedut setelah mendengar ini. Dia mengambil langkah ke depan saat kakinya menginjak tanah dengan keras. Tanah di depannya langsung retak, memperlihatkan akar hitam yang terjerat di bawah pohon kuno Yuan abadi. Lindong membungkukkan tubuhnya dan mengulurkan tangannya, meraih akar hitam yang paling tebal. Perasaan sedingin es yang menusuk tulang merembes keluar. Ini memang berat. Lindong menarik akar pohon. Namun, dia terkejut menemukan bahwa pohon kuno Yuan abadi ini tidak bergerak sedikit pun meskipun kekuatannya luar biasa. Namun, semakin sulit, semakin kuat minat Lindong. Segera, dia mengepalkan kedua tangannya erat-erat saat pembuluh darah di lengannya mulai bergoyang. Samar-samar seseorang bisa melihat beberapa sisik naga hijau muncul di lengannya saat kekuatan agung diam-diam meletus. Bang! Setelah Lindong melepaskan kekuatannya yang seperti naga, pohon kuno Yuan abadi yang besar itu, yang tingginya puluhan kaki, sebenarnya langsung dicabut oleh Lindong sebelum tatapan tertegun dari kelompok Ying Huan-Huan. Merayu! Lindong meraih akar pohon besar dan mengayunkannya ke bawah dengan keras. Udara di depannya langsung meledak. Energi tak terlihat meletus darinya, secara langsung menyebabkan retakan besar yang lebar terkoyak di tanah di depannya. Barang yang bagus. Lindong tanpa sadar membuka mulutnya dan tersenyum saat melihat betapa kuatnya benda ini. Dengan lambaian tangannya, dia menyimpan pohon kuno Yuan abadi di tas Qian Kunnya dengan cara yang tidak sopan. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya, hanya untuk menemukan Ying Huan-Huan menatapnya dengan ekspresi aneh. Meskipun kulitnya tebal, wajah Lindong tidak bisa menahan sedikit memerah ketika dia melihat ini. Dia batuk kering dan baru saja akan berbicara ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Segera, dia mengangkat kepalanya dan perlahan berkata, masalah akan datang. Tubuh Lindong bergerak setelah dia berbicara. Dia bergegas ke atas, menembus kanopi hutan saat dia muncul di langit di atas hutan. Tatapannya menyapu dan akhirnya berhenti di suatu tempat di kejauhan. Lusinan sosok hitam diam-diam melayang di sana. Banyak tatapan teduh dan dingin terkunci pada kelompok Lindong dari bawah jubah hitam itu. Astaga! Fluktuasi muncul di hutan di bawah. Ying Huan-Huan, Jiang Kun dan yang lainnya dengan cepat bergegas keluar sebelum berhenti di samping Lindong. Mata mereka juga melihat ke arah depan. Masa segel iblis, memang itu? Ketika Yuan Fang melihat lusinan sosok hitam, matanya menjadi gelap saat dia mengutuk. Masih ada cukup banyak orang menuju ke lokasi kami, mereka kemungkinan ahli dan faksi di dekatnya yang telah waspada, energi mental Lindong menyebar keluar. Segera, dia menghembuskan napas dalam-dalam. Dia bisa merasakan beberapa suara angin kencang dari langit yang jauh ketika beberapa aura samar mulai muncul satu demi satu. Ada beberapa murid sekte Dao sesekali bergegas ke hutan di bawah. Jumlah mereka tidak sedikit dan berjumlah 100 orang. Namun, Lindong tahu bahwa jika berita tentang benih kuno Yuan abadi ini menyebar, angka-angka ini saja tidak akan cukup untuk menghalangi semua orang. Haha, Yuan Fang, ada beberapa hal yang tidak bisa disembunyikan. Dengan patuh menyerahkan benih kuno Yuan abadi. Kalau tidak, darah akan mengalir seperti sungai hari ini. Seseorang di depan membuka jubah hitamnya, memperlihatkan wajah setengah baya yang gelap dan dingin. Dia tersenyum aneh saat dia menatap Yuan Fang dan berbicara. Sulei, kamu benar-benar berani menargetkan sesuatu yang menjadi milik sekte Dao kami. Mata Yuan Fang sedingin es saat dia berteriak. Heh, selama kita mendapatkan benih kuno Yuan abadi, ketua kita secara alami dapat menggunakannya untuk menukar hadiah besar dari gerbang Yuan. Apa yang bisa dilakukan sekte Dao MU? Orang paruh baya bernama Sulei tertawa sinis. Orang itu adalah orang kedua yang memimpin masa segel iblis, Sulei. Orang-orang memanggilnya pedang petir. Dia berada di tahap 8 Yuan Nirvana. Ying Huan-Huan berbisik di samping Lindong. Ada 6 anggota inti dalam misa segel iblis. Mereka semua adalah orang-orang dalam daftar pencarian sekte. Selain Sulei, 4 yang tersisa semuanya memiliki kekuatan dari 7 tahap Yuan Nirvana. Kepala mereka, dia belum mengungkapkan dirinya sendiri, mata Lindong menyapu sekelompok tokoh hitam sebelum berkomentar. Ya, orang itu sangat licik.
Namun, dengan Demon Silmas meluncurkan operasi besar seperti itu, dia pasti bersembunyi di suatu tempat di dekatnya. Kata Ying Huan. Lindong mengangguk pelan. Dia segera mengangkat kepalanya sebelum matanya melihat ke arah langit yang jauh. Banyak bintik hitam terbang dengan cepat. Beberapa saat kemudian, mereka akhirnya berubah menjadi banyak sosok yang muncul di langit. Mata curiga melihat ke arah kelompok Lindong. Ketika dia melihat semakin banyak ahli bergegas, hati Lindong semakin tenggelam. Situasinya hanya memburuk. Chapter 679. Situasi yang merepotkan. Astaga! Suara angin membelah terus bergema di langit di atas tambang. Kelompok Lindong menyaksikan banyak sosok dengan aura kuat berjalan melintasi langit menuju mereka, sebelum akhirnya berhenti dan melayang di langit di atas tambang. Lindong menyaksikan sosok-sosok yang bergegas dari langit saat ekspresinya berangsur-angsur berubah serius. Dia bisa merasakan tekanan yang agak tangguh dan menindas dari tubuh mereka. Terbukti, tidak satupun dari mereka adalah individu biasa. Kami dalam masalah, wajah Yuan Fang juga berangsur-angsur berubah menjadi jelek karena pendatang baru ini. Segera setelah itu, dia mengatupkan giginya dan berbisik dengan lembut. Apakah kamu mengenal orang-orang ini? Lindong bertanya dengan lembut. Yuan Fang tertawa getir dan berkata, lihatlah daerah utara, yang berbaju hijau bernama Xiao Tian. Orang-orang memanggilnya tangan iblis pengikis. Dia berada di urutan kelima dalam daftar buronan sekte dan ahli panggung 8 Yuan Nirvana. Lindong melihat ke atas dan tentu saja, dia melihat seseorang yang berpakaian hijau. Dia tampak berusia sekitar 30 tahun, agak tinggi dan memiliki wajah yang cukup tampan. Namun, aura jahat tetap ada di sekitarnya. Pada saat ini, kedua tangannya diletakkan di belakang punggungnya, tatapannya mengandung kecurigaan saat mereka mengunci kelompok Lindong. Orang di selatan itu dikenal sebagai Luoi. Orang-orang memanggilnya tukang daging. Dia berada di peringkat ke-6 dalam daftar pencarian sekte dan juga berada di tahap 8 Yuan Nirvana. Tatapan Lindong bergeser dan sedikit terkejut. Dia melihat seorang pria berpakaian putih yang tampak sangat terpelajar. Wajahnya pucat dan julukan tukang daging sama sekali tidak cocok untuknya. Namun, Lindong tentu tidak akan menilai buku dari sampulnya. Meskipun pria berpakaian putih itu tersenyum di wajahnya, Lindong bisa merasakan aroma darah yang samar dari tubuhnya. Orang bisa mengatakan bahwa orang ini adalah karakter yang cukup kejam. Masih ada beberapa yang cukup terkenal di sekitar Blood Rock Grounds, kata Yuan Fang dengan getir. Sepertinya tidak akan mudah untuk berhasil melarikan diri hari ini. Lindong menghela nafas pelan di dalam hatinya. Namun, dia tidak panik. Dia telah mengalami terlalu banyak selama bertahun-tahun. Bahaya macam apa yang belum pernah dia hadapi sebelumnya? Meskipun mereka berada dalam situasi yang agak serius sekarang, tidak mudah untuk memaksa Lindong ke jalan buntu. Sementara pikiran-pikiran ini berputar-putar di benak Lindong, dia tiba-tiba merasakan sesuatu yang dingin di telapak tangannya. Sebuah benda bulat sedingin es telah didorong ke telapak tangannya, menyebabkan dia terkejut. Dia baru saja akan berbicara ketika wajah seorang wanita muda yang cantik muncul di depannya. Lindong, kamu harus membawa benih itu kembali apapun yang terjadi. Ying Huan dengan lembut menggigit dengan gigi peraknya. Ada tekad di wajahnya yang tidak sesuai dengan usianya. Jelas, dia juga bisa mengatakan bahwa situasi saat ini cukup mengerikan. Lindong sedikit mengernyitkan alisnya tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya membalik tangannya dan menyimpan benih itu ke dalam tas Qian Kunnya, sebelum dia dengan lembut berkata, jangan khawatir. Hal-hal belum mencapai tahap itu. Bahkan jika situasinya mencapai titik itu, gadis sepertimu tidak perlu menanggung beban itu. Hehe, adakah yang bisa memberitahuku apa yang baru saja terjadi? Apa lampu hijau dari sebelumnya? Sama seperti suara Lindong memudar, orang berpakaian putih di kejauhan, yang orang lain disebut tukang daging, Luoi, menyeringai dan bertanya pada kelompok Yuan Fang. Ekspresi Yuan Fang sedikit berubah tetapi dia tidak menjawab. Jelas, dia tidak ingin membocorkan berita tentang benih kuno Yuan abadi. Hehe, aku pernah mendengar bahwa itu adalah benih Yuan kuno abadi, namun,
Sule dari masa segel iblis tertawa dengan cara yang aneh sementara Yuan Fang tetap diam. Dia tidak khawatir benih itu akan direbut oleh orang lain jika beritanya bocor. Jelas, dia sangat percaya pada kekuatan kelompok mereka. Kamu. Ekspresi Yuan Fang berubah drastis saat kemarahan melonjak di matanya. Oh. Kegemparan pecah di langit ketika kata-katanya terdengar, sementara keserakahan melonjak di mata banyak orang. Seseorang menjilat bibirnya dan tertawa, tidak terduga bahwa sebenarnya ada harta seperti itu di sini. Lui juga terkejut karena apa yang disebut benih kuno Yuan abadi. Segera, ekspresi penasaran muncul di wajahnya. Dia menatap Yuan Fang dan berkata, saya belum pernah melihat benih kuno Yuan abadi sebelumnya. Bisakah Nona Yuan Fang dengan baik hati mengeluarkannya dan mengizinkan saya untuk memperluas wawasan saya? Ekspresi Yuan Fang menjadi dingin. Dia baru saja akan berbicara ketika Lindong melangkah keluar dari sampingnya. Dia menatap Luoyi tetapi dia tidak mengatakan sesuatu yang tidak perlu. Energi mental menyebar dengan kecepatan kilat, dengan cepat memindai wajah semua orang. Berat, apa yang kamu lakukan? Luoyi dikejutkan oleh tindakan Lindong. Segera, matanya menjadi dingin saat dia berteriak. Lindong mengabaikannya. Dia melambaikan lengan bajunya dan energi mentalnya berubah menjadi banyak tirai cahaya di depannya. Di tirai tipis ada wajah yang digambar dengan energi mental. Mereka milik Luoyi dan yang lainnya. Astaga! Lengan Lindong bergetar. Banyak batu giok terbang keluar. Segera, dia mencetak energi mentalnya dengan wajah semua orang ke dalam batu giok itu. Dengan lambaian tangannya, 100 lebih batu giok terbang ke tangan murid-murid sekte Dao di bawah. Semua orang, terlepas dari apa yang terjadi hari ini, selama satu orang kembali ke sekte Dao dan menyerahkan batu giok kepada sesepuh, saya pikir mereka akan tahu apa yang harus dilakukan. Suara rendah dan dalam Lindong menyebar di langit dan ditransmisikan ke telinga semua orang. Ekspresi massa di langit sedikit berubah ketika mereka mendengar kata-katanya. Mata mereka berkedip dan dengan cepat berganti-ganti antara kekejaman dan keraguan. Taktik Lindong benar-benar kejam. Dia telah langsung mencetak wajah semua orang yang hadir dan menggunakan nama sekte Dao sebagai pencegahan. Meskipun orang-orang di sini bukan individu biasa, sekte Dao adalah salah satu dari 8 sekte besar dan salah satu penguasa wilayah Shuan Timur. Jika kemarahan sekte Dao benar-benar dicurahkan pada mereka, kemungkinan tidak ada dari mereka yang memiliki kemampuan untuk melawan. Sungguh orang yang kejam. Namun, tidakkah kamu takut bahwa kami akan sama kejamnya dan membantai kalian semua? Sudut mata Luoyi berkedut sedikit. Dia menatap langsung ke Lindong sebelum dia tertawa dingin. Datang dan coba jika kamu memiliki kemampuan untuk melakukannya. Lindong maju selangkah, ekspresinya langsung berubah menjadi buas. Aura ganas yang mengejutkan menyebar dari dalam tubuhnya, menyebabkan cukup banyak karakter kejam ini, yang bahkan telah mengambil nyawa sebelumnya, merasa takut. Mengapa murid sekte Dao ini tampak lebih kejam dari mereka? Di sampingnya, Yuan Fang, Ying Huan dan yang lainnya saling melirik. Mereka bisa dengan jelas melihat keraguan di wajah mereka. Mereka semua diam-diam menghela nafas. Sepertinya untuk menghadapi karakter jahat ini, mereka harus lebih kejam dari mereka. Heh, zaman benar-benar berubah. Seorang bocah panggung 5 Yuan Nirvana sebenarnya berani bertindak begitu arogan di depanku? Mungkinkah para murid yang diajar oleh sekte Dao hari ini semua tidak tahu batas mereka? Ekspresi kejam melintas di wajah putih pucat Luoyi saat ini. Nada suaranya juga menjadi sinis. Tidak jauh dari sana, Sule dan yang lainnya mengamati pemandangan ini dengan senyum dingin. Namun, mereka tidak langsung menyerang. Semuanya, kalian semua di sini adalah individu yang cukup terkenal. Jangan bilang bahwa kamu benar-benar terintimidasi oleh bocah ini. Luoyi menoleh. Dia melihat ke banyak sosok yang melayang di langit saat dia mencibir. Beberapa orang mengerutkan kening ketika mereka mendengar kata-katanya. Sementara berbagai pikiran melintas di benak mereka, Xiao Tian, pria berpakaian hijau yang dijuluki tangan iblis pengikis itu perlahan melangkah maju. Orang kelima dalam daftar buronan sekte memiliki reputasi yang cukup solid di tempat ini.
Oleh karena itu, cukup banyak orang yang menoleh untuk melihat ketika dia berjalan ke depan, dan bahkan mata Luoyi menjadi sedikit lebih serius. Yuan Fang dan yang lainnya menatap Xiao Tian dengan cemas. Jika yang terakhir menyerang mereka pada saat ini, situasinya akan benar-benar tidak menguntungkan bagi mereka. Kamu adalah Ying Huan kan? Namun, di bawah perhatian orang banyak, tatapan Xiao Tian berhenti pada Ying Huan sebelum dia perlahan membuka mulutnya dan bertanya. Ying Huan dengan lembut merajut alisnya. Ada sedikit keraguan di matanya. Jelas, dia tidak mengenalinya. Meskipun aku harus ikut campur dalam masalah hari ini mengingat karakterku, aku masih berutang budi pada adikmu Ying Xiao sejak saat itu, Xiao Tian berbicara dengan lemah. Kelompok Yuan Fang menghela nafas lega ketika mereka mendengar kata-katanya. Namun, ekspresi Luoyi dan Sulei menjadi gelap. Benih kuno Yuan abadi mungkin langka, tetapi sekte Dao juga tidak mudah menyerah. Saya tidak mampu menangani berat benda seperti itu. Jika kalian tertarik, silakan dan ambil itu. Tatapan acuh tak acuh Xiao Tian menyapu semua orang sebelum dia tiba-tiba mundur. Sikapnya dengan jelas menunjukkan bahwa dia tidak punya niat untuk ikut campur. Haha, tidak terduga bahkan kamu, Xiao Tian, akan takut pada sekte super, Luoyi dengan dingin mengejek. Xiao Tian meliriknya. Kilatan es melintas di matanya tetapi dia tidak menanggapi. Baiklah. Karena kamu kurang berani, aku akan melakukannya. Saya ingin melihat apa yang membuat bocah arogan ini memenuhi syarat untuk mengucapkan kata-kata seperti itu di depan saya. Luoyi melangkah maju. Jarinya menunjuk ke arah Lindong. Segera, dia menggulungnya saat senyum mengejek muncul di wajahnya. Brat, jika kamu mampu menangani 10 serangan dariku, aku tidak akan lagi ikut campur dalam masalah ini. Apa yang kamu katakan? Lindong menatap Luoyi. Segera, busur dingin yang menyeramkan perlahan terbentuk di wajahnya. Chapter 680. Melawan tukang daging. Di langit, pasang mata yang tak terhitung jumlahnya membeku di tubuh Lindong, sementara ekspresi teduh muncul di wajah Luoyi. Jelas, yang terakhir telah mengembangkan niat membunuh yang kaya terhadapnya setelah tindakan sebelumnya. Dari sudut pandangnya, karena dia berada di tahap 8 Yuan Nirvana, membunuh Lindong akan semudah membalik telapak tangannya. Kalau mau mencuri, pakai tangan sendiri. Jangan buang waktumu melakukan hal-hal bodoh ini dan berhenti menjadi pelin-pelan. Namun, sementara orang banyak menatapnya, kedinginan di wajah Lindong tumbuh semakin kaya. Dia terus menatap Luoyi dan tertawa kecil. Wow! Saat kata-kata Lindong terdengar, kegemparan segera meletus di seluruh langit. Beberapa orang menatap Lindong dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Mereka benar-benar tidak bisa membayangkan bagaimana anak nakal yang hanya berada di tahap 5 Yuan Nirvana, berani mengucapkan kata-kata seperti itu kepada Luoyi, yang berada di tahap 8 Yuan Nirvana. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa yang terakhir akan diintimidasi hanya karena dia adalah murid dari sekte Dao? Para murid sekte Dao benar-benar menjadi semakin egois. Apakah bocah itu tahu siapa Luoyi? Apakah dia benar-benar percaya bahwa reputasinya sebagai tukang daging tidak beralasan? Karena dia memprovokasi Luoyi, masalah ini tidak akan diselesaikan dengan mudah. Benar-benar anak nakal yang sombong dan bodoh. Bisikan demi bisikan berisi ejekan dan cemoohan mulai menyebar di langit sementara beberapa orang mulai menunjuk Lindong. Ekspresi mereka tampak seperti menikmati bergembira di atas kemalangan orang lain. Di belakang Lindong, Ying Huan dan yang lainnya saling memandang dengan cemas setelah mendengar kata-kata Lindong. Namun, mereka tahu sedikit tentang karakter Lindong dan mengerti bahwa yang terakhir bukanlah individu yang pemarah. Karena dia berani mengucapkan kata-kata itu, kemungkinan dia memiliki kepercayaan diri. Namun, orang itu adalah individu yang kejam yang berada di peringkat ke-6 dalam daftar buronan sekte. Haha. Di tengah keributan yang memenuhi langit, seringai teduh yang sudah ada di wajah Luoyi menjadi lebih tenang, suram dan dingin. Matanya menatap jahat pada Lindong. Namun, dia tidak menjadi marah saat dia terkekeh. Meskipun demikian, tawanya benar-benar membuat rambut seseorang berdiri. Saat ini, sepertinya jumlah orang bodoh-bodoh yang tidak takut mati telah meningkat,
Luoi menyeringai saat dia tersenyum pada Lindong dari sudut mulutnya dan menunjukkan satu set gigi putih berkilau. Namun, dari dalam pupilnya, malah memancarkan kilau yang sangat kejam. Teman ini, jika kamu masih bisa mengucapkan kata-kata itu nanti, aku akan sangat mengagumi keberanianmu. Suara samar yang dipenuhi dengan tawa lembut terdengar dari mulut Luoi. Aura pembunuh yang suram dan dingin yang membuat kulit seseorang merinding mulai diam-diam meresap dan menyebar di udara. Astaga! Namun, saat Luoi berbicara, ekspresi jahat tiba-tiba muncul di wajahnya. Mengambil langkah ke depan, sosoknya tiba-tiba menghilang. Lindong, hati-hati! Saat sosok Luoi menghilang, Ying Huan-Huan, Jiang Kun dan yang lainnya juga menyadarinya. Ada sedikit perubahan pada ekspresi wajah mereka saat mereka dengan cepat memperingatkannya. Melayang di udara, Lindong telah menyebarkan energi mentalnya. Segera, pupil matanya mengeras, sebelum dia mengambil setengah langkah ke kiri. Ci! Sebuah telapak tangan penuh dengan darah merah Qi membawa bilah telapak paling tajam melintas melewati bahu Lindong dengan kecepatan seperti kilat. Saat angin palem melintas, itu memotong sehelai rambut Lindong. Mendengus. Setelah serangannya gagal, tubuh Luoi muncul dalam sekejap. Dengan tawa dingin, lengannya berubah menjadi senjata, sementara telapak tangannya berubah menjadi pisau. Menghadapi Lindong, dia mengirim tebasan ke tenggorokannya. Ping! Sementara Luoi menebas ke arah tenggorokan Lindong, telapak tangan Lindong juga meledak. Sisik berwarna hijau dengan cepat menutupi telapak tangannya, sebelum dia dengan kejam meraih telapak tangan Luoi. Mencicit! Mencicit! Sebuah kekuatan yang tajam dan kuat dengan gila-gilaan bergegas menuju telapak tangan Lindong dalam upaya untuk menimbulkan korosi. Namun, ketika bersentuhan dengan lapisan sisik berwarna hijau itu, ia malah meledak dan menciptakan percikan api yang menyilaukan. Wajah Lindong juga menjadi sedingin es. Segera, dengan pikiran, sejumlah besar energi desolate langsung mengalir melalui lengannya dan keluar dari telapak tangannya. Setelah itu, mereka terbang dengan cepat menuju telapak tangan Luoi dan mulai merusaknya. Ci! Di bawah korosi dari energi desolate, telapak tangan berdarah Luoi benar-benar menunjukkan beberapa tanda layu. Kekuatan sunyi? Mendengus, dengan kemampuan sekecil itu, kamu benar-benar berani melakukan serangan balik? Penglihatan Luoi membeku beberapa saat sebelum dia tertawa dingin. Dengan pikiran, jumlah tak terbatas dari kekuatan Yuan yang kejam melolong dan meletus dari tubuhnya. Setelah itu, darah Qi di telapak tangannya mengalir deras dan benar-benar secara langsung menyebarkan energi desolate. Dengan genggaman telapak tangannya, darah Qi segera membeku menjadi bilah besar yang bergerigi. Menggenggam bilahnya, dia menebas dengan kejam ke kepala Lindong dengan kecepatan kilat. Langkah Luoi sangat kejam. Bersama dengan Qi darahnya, itu membuat serangannya sangat kuat dan mengesankan. Jelas bahwa dia berpengalaman dalam pertempuran. Tatapan Lindong sangat dingin dan dingin. Dia tahu bahwa dia secara alami tidak dapat bersaing dengan Luoi, yang berada di tahap Yuan Nirvana ke-8, dalam hal kekuatan Yuan. Meskipun demikian, dia tidak punya niat untuk keluar semua. Menjentikan 10 jarinya, cahaya hijau mengalir keluar dan berubah menjadi sisik berwarna hijau yang berbenturan dengan bilah besar bergerigi itu. Ding ding dong dong. Percikan api melesat keluar dan berserakan. Kekuatan pisau besar bergerigi itu sangat kuat dan itu benar-benar langsung membelah sisik berwarna hijau Lindong. Namun, dengan sedikit halangan ini, Lindong mampu hanyut dan meninggalkan radius serangan dari pedang besar bergerigi. Sebuah suara mengejek melayang, "Bagaimana, bocah? Kemana perginya kesombonganmu sekarang?" Setelah serangannya gagal, rasa dingin dan kekejaman di wajah Luoi menjadi lebih tebal dan padat. Lindong meliriknya saat rasa dingin di matanya tiba-tiba tumbuh lebih kuat dan lebih keras. Saat ini, meskipun orang-orang di sekitarnya sangat halus, mereka semua berterhadap benih pohon Yuan abadi kuno. Namun, kehadiran Sekte Dao membuat mereka bimbang. Jika dia dikalahkan oleh Luoi sekarang, mungkin keraguan di dalam hati mereka akan mereda. Selain itu, akan ada juga beberapa orang yang akan membiarkan keserakahan di dalam hati mereka menguasai rasionalitas mereka.
Itu adalah skenario yang Lindong benar-benar tidak ingin lihat. Selama beberapa tahun terakhir, dia telah mengalami beberapa peristiwa mengerikan. Oleh karena itu, dia secara alami menyadari bahwa lawan di depannya adalah orang-orang yang kejam dengan darah di tangan mereka. Selama dia mengungkapkan ketakutan sekecil apapun, mereka kemungkinan akan menjadi lebih kejam dan ganas dan mereka kemungkinan akan bergegas maju dan melahap mereka sampai tidak ada satupun tulang yang tersisa. Karena itu, tanda kelemahan apapun tidak boleh diungkapkan. Bahkan jika orang di depan berada di peringkat ke-6 dalam daftar pencarian sekte. Jika kamu ingin mencuri sesuatu dariku, kamu harus meninggalkan sesuatu. Tiba-tiba menghentikan retretnya, kilatan tak menyenangkan muncul di mata Lindong. Dia mengambil napas dalam-dalam sebelum tangannya dengan cepat menganyam segel demi segel dengan kecepatan kilat. Mengikuti fluktuasi segel, garis abu-abu di dahinya mulai berdenyut sekali lagi sebelum membelah. Mata iblis yang penuh dengan kejahatan perlahan muncul sekali lagi. Ci. Setelah Desolate Demon Eye miliknya terbuka, seberkas cahaya abu-abu melesat dengan eksplosif ke arah Luoyi. Saat sinar cahaya abu-abu melesat, wajah jahat Luoyi berubah lesu untuk beberapa saat sebelum kejutan besar memenuhi matanya. Jelas bahwa dia merasakan ancaman besar dari sinar cahaya. Anak nakal yang baik, bagaimanapun juga dia memiliki keberanian. Luoyi tertawa dingin sebelum mengangkat pedang besarnya yang bergerigi. Pada saat ini, raungan rendah ditransmisikan keluar dari tenggorokannya, sebelum Yuan Power yang tak terbatas menggelegak dan sebuah pedang ditebas dengan amarah. Astaga! Cahaya pedang ki darah remaja yang berbau darah meletus dari pedang besar Luoyi, sebelum dia dengan kejam meretas sinar cahaya abu-abu yang masuk. Pada saat tumbukan, gelombang energi liar dan ganas meletus dengan gila-gilaan. Ini menyebabkan keheranan muncul di mata beberapa orang. Jelas bahwa mereka tidak pernah membayangkan bahwa Lindong, yang berada di 5 Yuan Nirvana Stage, benar-benar bisa melepaskan serangan yang begitu hebat. Apakah dia memblokirnya? Lindong menatap Luoyi dan menyipitkan matanya. Ini adalah pertama kalinya serangan Desolate Demon Eye miliknya diblokir. Sepertinya jarak antara Luoyi dan dia cukup besar. Bocah ini, serangan yang aneh. Sementara Lindong masih terguncang karena keterkejutannya, gejolak juga muncul di dalam hati Luoyi. Meskipun dia berhasil menghancurkan sinar cahaya abu-abu yang aneh, saat ini, telapak tangannya diam-diam mati rasa. Ada yang aneh dengan bocah ini. Aku harus menghabisinya dengan cepat. Luoyi melihat mata iblis di dahi Lindong dan diam-diam merasa tidak nyaman. Seketika, penglihatannya menjadi dingin sebelum tubuhnya tiba-tiba meledak ke depan. Kekuatan Yuan yang biadab dari seorang ahli tahap 8 Yuan Nirvana sepenuhnya meletus. Jelas bahwa dia ingin membunuh Lindong secepat mungkin. Lindong, cepat dan hindari. Ketika Jiang Kun dan yang lainnya melihat gerakan Luoyi, ekspresi wajah mereka berubah sebelum mereka dengan panik mencoba memperingatkan Lindong. Meskipun Desolate Demon Eye Lindong memang sangat kuat, jarak antara dia dan Luoyi terlalu besar. Jika mereka benar-benar bertarung, Lindong kemungkinan besar akan menderita. Namun, ketika Lindong mendengar peringatan mereka, dia dengan lembut menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, jika dia menunjukkan kelemahan apapun, mungkin itu akan mengalahkan rasionalitas mereka yang masih berjuang dengan keserakahan di hati mereka. Aku ingin melihat seberapa kuat ahli panggung 8 Yuan Nirvana. Dengan kilatan dingin di matanya, segel tangan Lindong tiba-tiba berubah. Segera, percobaan darah aneh benar-benar merembes keluar dari mata iblis di dahinya sementara ki abu-abu mulai keluar. Samar-samar, raungan primordial yang menakutkan melintasi waktu dan turun ke tanah ini. Mata iblis sunyi, roh binatang sunyi. Sekian cerita Donghua berjudul Wudong Qiankun untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini. Bye.